dari minggu lalu. Kira-kira adik-adik tahu nggak nih hari ini tuh hari apa? Hari apa? Sudah hari apa nih Kak Tia? Hari apa ya? Adik-adik tahu nggak nih hari apa? Coba Kita tanya ya. Nah, ada yang bisa jawab? Betul banget. Hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PA. Jadi hari ini kita ulang tahun ya adik. hari ini kita ulang tahun ke-61. Wah, udah tua sekali ya Pelkat PA ini ya. Meskipun sudah tua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di hari ulang tahun ini kita akan memuji Tuhan tentunya. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyi Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, kita sudah bernyanyi satu pujian. Sekarang kita akan berdoa lagi sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan-Mu dan berkat-Mu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Engkau mau sertai selalu kami ya Tuhan dalam melaksanakan ibadah. Engkau mau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat beribadah dengan baik, memuji, mendengarkan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau nyanyi satu lagu. Nyanyi satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Kalau gitu adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Kasih Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita kedatangan teman kita nih untuk membaca Alkitab. Kita panggil yuk Kak Mary. Satu, dua, tiga. Sander, Zeriko. Yuk. Nah hari ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari teman kita, Sander dan Zeriko. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami tetap tenang duduk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, yang manis di hadapan Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayainya pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru mereka itu aku dikasihinya, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Siapa nih Kak Nelly yang akan membawa cerita hari ini? Siapa ya? Nah, Kak Tia yang bawa cerita itu Ibu Pendeta Umi. Wah, Ibu Pendeta adik-adik hari ini akan membawa cerita. Sekarang kita panggil yuk Ibu Pendeta. 1, 2, 3. Ibu Pendeta. Wah, adik-adik, Ibu Pendeta masih jauh. Yuk, yang kenceng ya panggil dia. Adik-adik di rumah juga ya, panggil yang kencang. 1, 2, 3. Ibu Pendeta. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Selamat melayani. Selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh teman-teman adik-adik sekalian, si Sander dengan Yeriko. Nah, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada seorang yang sangat pintar sekali. Orang itu belajar tentang firman Tuhan. Orang itu belajar tentang hukum Taurat. Dia tahu, hafal semua hukum-hukum Taurat secara rinci. Lalu dia juga belajar tentang peraturan-peraturan untuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, orang ini sangat membenci orang Kristen. Sehingga dia minta surat kepada, waktu itu namanya Mahkamah Agama. Minta surat kepada Mahkamah Agama supaya dia bisa membinasakan, bisa menghilangkan orang-orang Kristen. Supaya orang-orang Kristen ini nggak ada di dunia ini. Ketika dia sudah diberi surat itu, dia lalu cari orang-orang Kristen dimanapun berada dia. Dia bunuh orang Kristen, dia kejar-kejar orang Kristen, dia mengejek orang Kristen, dia menyiksa orang Kristen, dia melakukan hal-hal yang kurang baik untuk orang Kristen. Tapi satu ketika adik-adik, dia bertobat. Dia bertemu Tuhan Yesus di satu tempat yang namanya Damsik. Dia bertobat, dia tahu ternyata Yesus sangat mengasihi dia. Walaupun dia sudah membunuh banyak orang Kristen, membunuh pengikut-pengikut Kristus, mengejar pengikut-pengikut Kristus, mengejek pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia,
Dia menceritakan tentang Yesus kepada semua orang, bahwa Yesus itu mengasihi semua orang, bahwa Yesus itu mengasihi setiap orang yang ada di dunia ini. Dan kasih Yesus itu membuat ia menjadi mengasihi banyak orang, mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, kasih Yesus itu kemudian diceritakan kepada semua orang. Nah, siapa nama orang itu? Tahu tidak adik-adik? Tahu? Siapa nama orang itu? Nama orang itu adalah Paulus. Paulus dalam bacaan firman Tuhan tadi itu memberikan semangat kepada Timotius waktu Timotius merasa bahwa ada orang yang mengejek-ngejek dia, ada orang yang menghina, kamu anak muda, kamu nggak bisa mengajar, kamu nggak bisa bikin apa-apa. Lalu Timotius menceritakan perasaannya kepada Paulus. Kemudian Paulus menceritakan pengalaman itu. Dulu dia juga seperti itu. Tapi ketika Tuhan mengasihi dia, dia tahu Tuhan kasih dia bisa mengasihi orang-orang yang tidak menyukainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sekolah minggu kan kita bertemu dengan banyak teman. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang seperti Paulus sebelum dia bertobat. Teman kita yang suka pukul teman, suka mengejek, suka merebut mainan, tidak suka memberi. Kalau punya permen, punya kue, dimakan sendiri di depan kita. Ada juga teman kita yang suka berteriak-teriak, suka marah-marah dengan kita. Ada teman kita yang suka menangis. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Teman-teman juga mungkin tidak suka dengan adik-adik yang suka pukul teman, dengan adik-adik yang suka mengejek teman, dengan adik-adik yang suka merebut mainan. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Apalagi anak-anak yang membuat papa dan mama menjadi marah dan sedih karena perbuatan kita yang kurang baik. Ya. Kita akhirnya dijauhi oleh teman-teman kita. Teman-teman kita tidak mau dekat dengan kita. Tapi ada juga dari adik-adik yang sering dipukul, diejek, direbut mainannya, dibuat menangis, diteriak-teriakin, dimarah-marahin. Pasti kita, adik-adik pasti rasa takut dengan teman-teman adik-adik yang seperti itu. Adik-adik pasti menghindar, tidak mau dekat, tidak mau bermain bersama dengan mereka. Nah, Paulus menjadi contoh untuk kita. Kalau kita selama ini suka menjadi anak-anak yang suka pukul teman, suka merebut mainan teman, firman Tuhan bilang, tidak boleh seperti itu lagi. Dan adik-adik yang sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik, dipukul teman dan sebagainya, belajar untuk mengampuni. Nah, sekarang ini adik-adik kita merayakan apa? HUT yang ke-61 ya. Nah, yuk adik-adik kita menjadi anak-anak yang baik seperti Paulus, yang berubah dari anak yang jahat, yang tidak baik, menjadi anak yang baik. Kita yang tetap anak yang baik, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas. Kita harus memiliki keberanian untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, supaya kita tetap memiliki kasih seperti Kristus. Cerita ini mudah-mudahan dapat menolong kita untuk kita terus menceritakan kasih Kristus kepada teman-teman kita di sekolah. Oh, sekarang nggak sekolah ya, online ya. Di mana saja kita berada. Tuhan memberkati. Amin.
adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta. Saatnya kita memberi persembahan. Adik-adik siapkan dulu ya persembahannya, minta nomor apa, nanti akan diberikan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Berdoa. Gimana caranya berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta. Engkau mau menjadikan kami anak-anak yang baik seperti dalam cerita Ibu Pendeta ya Tuhan Yesus. Engkau mau sertai kami selalu, dan terima kasih ya Tuhan Yesus atas pertambahan umur yang Engkau berikan kepada PKPA GPIB pada hari ini. Sertai kami selalu, dan biarlah kami terus melebarkan firman-Mu, cerita-Mu kepada seluruh anak-anak di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau sertai kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Nah adik-adik, sudah saatnya kita untuk berpisah karena ibadah kita sudah berakhir. Tapi jangan sedih, kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita ulang tahun yang ke-61. Nah, Bu Pendeta mau mendoakan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan hari ini kami dapat merayakan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu hadir dalam setiap persekutuan ibadah-ibadah PA melalui media online. Tuhan juga menolong kami untuk kami tekun belajar, untuk kami dengar-dengaran terhadap nasihat Papa Mama, sehingga kami selalu menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Agar di hari ulang tahun yang ke-61 ini, Pelkat PA di GPIB Menabur Kasih semakin maju, semakin berkembang, karena kami datang dan hadir sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.